Puspa? Iya. Walinya Mbak Puspa siapa? Kan harusnya kan ayah ya. Iya. Nah, pada saat nikah itu siapa? Itu kayak teman aja sih. Apa? Teman. Oh, teman, dan tanpa ada mandat dari orang tua? Nggak ada. Nah, itu dia. Nah, ini gimana Pak? Ini ada problem ini. Jadi mestinya begini. Jadi memang pernikahan itu adalah ada pengantin laki-laki perempuan. Kemudian ada saksinya. Ada penghulunya, kemudian ada walinya. Wali ya, yang tadi penghulu tadi kan mencatatkan tidak maksud ada walinya. Kemudian muncul pertanyaan begini, Pak, bagaimana kalau wali ini tidak setuju? Tetapi anak ini sudah luar biasa, maka nikah yang kedua adalah wali hakim itu apa? Wali sultan negara. Negara mengambil alih tanggung jawab yang dari orang tua tadi sebagai warga negara karena tidak mau menikahkan, sementara anak ini syarat-syarat semuanya dipenuhi, barulah di sana. Lah, tadi apalagi menikahkan tadi adalah menikahan temannya. Saya kira para pemirsa sekalian, orang-orang yang pernah menikahkan siri perlu berhati-hati dan perlu memahami. Tidak sekedar wah ini gampang, mesti harus merujuk pada orang tua. Kenapa? Orang tua inilah menjadi penanggung jawab kepada putrinya sebelum dia menikah. Makanya kan ada kewajiban orang tua. Kapan? Memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan yang baik, dan menikahkan ketika umurnya telah cukup. Nah ini kan dalam kasus tadi kan menjadi berbeda. Cuman kan ada perbedaan Mas Farid. Perbedaannya apa? Ini sudah menikah, sudah apa itu? Maaf ini janda, artinya sudah menikah dan yang belum juga. Ketentuan agamanya juga menjadi berbeda. Tetapi yang kedua adalah kemudian menikahnya adalah dengan nikah apa? Dengan nikah siri ya. Artinya tidak dicatatkan di pernikahan. Nah kita tidak tahu apa yang terjadi berikutnya dari cerita dia. Iya, lalu bagaimana itu kemudian kehidupan rumah tangganya? Iya, mungkin karena seperti Pak Ustadz tadi bilang, kalau menikah tanpa restu orang tua itu ya nggak akan bahagia gitu. Dan saya mengalami itu Pak Ustadz. Jadi selama kita menikah awalnya emang baik-baik aja, Mas. Baik-baik aja, bahagia lah seperti pertama-pertama orang lain menikah. Tapi makin kesini suami saya tuh kayak makin malas kerja, kasar, suka mukul. Jadi kayak malah gimana ya, malah lebih parah gitu. Karena saya sempat berpikir, oh apa ini karena saya sudah menantang orang tua. Kemudian berarti yang memberi nafkah dari rumah tangga itu Mbak Puspa? Bukan mencari rezeki di situ, mencari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan itu Mbak Puspa. Jadi gini, suami saya itu kan freelance. Nah, kalau freelance itu kan dia nggak tetap, maksudnya nggak menentu. Nah, saya sebagai seorang istri mungkin saya berpikir kenapa nggak saya membantu gitu. Saya cari pemasukan lain dengan cara apapun itu kerjaan saya lakuin gitu kan. Cuman mungkin karena dia tahu saya sudah bekerja, penghasilannya juga lumayan, jadi dia bersikap gitu. Dengan jadi bersikap seenaknya gitu. Malas-malesan lah tidur gitu. Apalagi kan kita sudah ada anak gitu. Oh, udah punya anak. Udah ada dari anak. Suami yang ini punya anak? 1. Selain dia malas bekerja, adakah perilaku dia lain yang menyakiti fisik Mbak Puspa? Iya, kayak mukul, nendang gitu. Nah, orang tua Mbak Puspa sendiri tahu kalau suaminya seperti itu perilakunya? Enggak. Orang tuanya dia? Awalnya enggak, karena saya pikir gini loh, kalau saya cerita soal kejelekan suami saya yang sekarang, pasti saya malu banget sama orang tua saya. Karena apa? Karena pasti orang tua saya bilang, itu loh orang yang kamu belain gitu. Orang yang kamu belain sampai menentang keluarga, menentang orang tua, tapi ternyata malah sekarang nyakitin kamu. Nah, yang saya takutkan itu Pak Ustadz. Jadi saya memang benar-benar menahan semuanya, saya tutupin semuanya. Saya masih, kalaupun pulang ke rumah juga, saya bersikap kayak nggak ada apa-apa, padahal juga kita lagi ribut gitu. Jangan sampai keluarga saya tahu, orang tua saya tahu kalau saya lagi berantem gitu. Ini Mbak sama suami keduanya masih satu rumah kan ya? Sekarang enggak. Sekarang enggak? Udah pisah? Pisah. Lalu anak ada di mana? Sempet di saya, karena kan emang saya, waktu itu kan sehabis mukulin saya lah, sehabis dia mukulin saya gitu, terus kita cekcokan, berantem, terus saya pulang ke orang tua saya, saya titipin anak saya pikir nggak mungkin kalau saya sama anak saya tinggal di orang tua saya gitu, otomatis kan pasti ngerepotin. Jadi saya berpikir anak saya taruh, saya balik lagi ke Jakarta kerja. Nah, selang berapa hari saya di Jakarta, suami saya ngambil anak saya di kampung.
Nggak, masakan ibu. Mas Wendy, ngapain kamu kesini, Mas? Aku mau bawa Dimas. Apa? Kamu mau bawa Dimas? Kamu nggak boleh bawa Dimas. Dimas harus tetap sama aku. Loh, aku ayahnya. Aku yang lebih berhak. Mas, aku ini ibunya Dimas. Aku yang melahirkan Dimas dan aku lebih berhak. Pokoknya Dimas harus ikut sama aku. Ayo, Enggak. ayo nak. Mas, Ikut sama ayah. kamu nggak boleh bawa Dimas. Pokoknya aku harus ajak Dimas. Enggak, kamu nggak boleh bawa Dimas, Mas. Kamu nggak becus merawatnya. Ayo ikut sama ayah nak. Aku yang lebih berhak. Kamu nggak bisa ngerawat Dimas. Aku yang lebih berhak. Ayo, sana. Lepasin. Mas, gue bisa bawa Dimas. Mas Wendy! Sampai sekarang saya nggak boleh ketemu sama anak saya. Jadi kalau komunikasi lewat kalau saya mau komunikasi sama anak saya, jadi lewat suster saya. Itu pun ngumpet-ngumpet. Ini sama nih kasusnya Pak Ustadz, lagi-lagi seorang suami bukan membatasi, bahkan memutus hubungan dengan ibunya nih, anak dengan ibunya. Ya. Jadi kasus ini para pemirsa kita mendapatkan pelajaran berharga bagi adik-adikku, pemuda-pemudi yang mau menikah. Kalau hanya alasan karena cinta berdua sehidup semati, melupakan orang tua, jangan diteruskan. Harus tetap memohon izin ridho orang tua. Sebab keriduan orang tua itulah yang akan mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga. Kasus Mbak Puspa ini memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Tadi kan punya permasalahan tadi kan Mbak ya kan? Nggak berani pulang karena apa? Karena pilihannya sendiri tanpa melibatkan orang tua. Sehingga kalau ikut diceritakan orang tua, takut orang tua seperti tadi. Wah ini kan pilihanmu, lakukan, kamu nggak memerlukan kan itu tadi. Nah inilah pentingnya melibatkan orang tua kita itu supaya ketika kita ada masalah apa-apa, orang tua kita ikut membantu. Kasus seperti ini nggak berani minta bantuan karena merasa ngambil keputusan sendiri. Yang pertama. Yang kedua ada pelajaran berharga terulang yaitu dengan menikah siri. Apa konsekuensinya menikah siri? Konsekuensinya betul secara agama sah, tetapi hukum negara tidak mensahkannya karena tidak disahkan oleh negara. Sehingga ketika terjadi persengketaan mau cerai ya selesai begitu saja. Dan kemudian kewajiban-kewajiban dan hak yang lain ya putus begitu saja. Termasuk dalam kaitan ini adalah anaknya yang dilahirkan sendiri, tapi Mbak Puspa tidak mendapatkan haknya. Karena apa? Mau menuntut kemana? Karena tidak tercatat dalam negara. Tapi coba kalau tercatat negara, maka undang-undang memberikan pelindungan. Apabila anak di usia balita, maka haknya ketika sudah bercerai adalah hak kepada istrinya. Ketika istrinya misalkan menuntut, nah baru ketika berikutnya lagi, misalkan kalau itu dititipkan pada haknya kepada ayahnya, maka ibunya masih memiliki hak untuk berkomunikasi dan sekarang sudah terputus semuanya. Tentu kalau kita kembalikan kepada agama, kepada misalkan mohon maaf suaminya, mantan suaminya Mbak Puspa, ya selayaknya memberikan haknya juga kepada ibunya, kepada anaknya. Dalam hal ini anaknya adalah ada di ayahnya bagaimanapun, dia adalah pernah dilahirkan dan ibunya adalah ada pada Mbak Puspa. Ya berikanlah kesempatan itu, yakinlah bahwa dengan memberikan kesempatan itu berarti Anda telah memberikan kebahagiaan kepada Mbak Puspa, dan yang lebih penting adalah memberikan kebahagiaan kepada anak. Dan yang ketiga, Anda telah menjemput rahmat Allah karena Anda memberikan rahmatnya kepada ibunya, kesempatan kepada anaknya. Kan mohon maaf mantan suaminya Mbak Puspa ya selayaknya memberikan haknya juga kepada ibunya, kepada anaknya. Dalam hal ini anaknya adalah ada di ayahnya bagaimanapun, dia adalah pernah dilahirkan dan ibunya adalah ada pada Mbak Puspa. Ya berikanlah kesempatan itu, yakinlah bahwa dengan memberikan kesempatan itu berarti Anda telah memberikan kebahagiaan kepada Mbak Puspa, dan yang lebih penting adalah memberikan kebahagiaan kepada anak. Dan yang ketiga, Anda telah menjemput rahmat Allah karena Anda memberikan rahmatnya kepada ibunya, kesempatan kepada anaknya. Nah, Mbak